Saya aja itu apalnya Mas Lama, Mas Pandowo, Mas Adi, itu apal saya. Ya ini contoh. Jadi orang itu semakin luas cakrawala pengetahuan, orang itu akan semakin sulit menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika orang itu mudah menyalah-nyalahkan orang lain, orang itu menunjukkan dangkalnya pengetahuan. Warung cilik anu dibuka seperti itu ya, apa kan orang nara kan? Tumbas ini buatan ujare yang tidak ada di situ, di semuanya juga tidak ada. Padahal hanya di situ yang tidak ada. Lanjut kembali kepada ayat. Idza qumtum ila sholati fasilu. Hei wong-wong sing beriman, triramu kabeh iki nek arep nglakoni salat di ayat ini loh. Fahsilu wujuhakum, kumbawana raimu, kumbawana tanganmu tekan sikut, wamsahu biruusikum, usapono sirahmu, wa arjulakum, lan kumbawana samparanmu ilal ka'bain tekan entontok. Tekan semeneh, ini ayat tentang wudhu. Kemudian para ulama-ulama mujtahid yang di kotak-kotak bawah itu ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ini di dalam memahami ayat tersebut beda-beda. Tapi intinya sama. Saya sering katakan, ini teh bagaimana rasanya Pak Pandowo? Kepahitan. Pak Haji bagaimana rasanya? Sedengan. Terus Pak Bobi bagaimana? Pergi. Menurut saya pas sekali. Boleh kan seperti itu? Boleh. Tapi kan empat orang ini mengatakan ini teh kan? Ya. Yang harus diperangi, harus diluruskan. Kalau ada orang mengatakan ini kopi, itu namanya luput. Salah total. Adapun sedengan, legen, pas itu namanya huruf. Hasil daripada pendapat boleh. Kemudian di dalam mensikapi ayat ini, Imam Abu Hanifah itu furudul wudu'i indal a'immatil arba'ah. Jadi fardu-fardunya wudu menurut Imam Madhab 4 ini pertama Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah fardunya wudu itu hanya 4. Membasuh rai, terus membasuh tangan 2, mashurub niroksi, terus musab 1/4 kepala. Nah ini menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau orang menggunakan cara fikihnya Imam Abu Hanifah, wudunya itu yang fardu hanya muka, kemudian tangan, terus ngusapnya itu 1/4 minimal. Kalau begitu enggak sah menurut fikihnya Imam Abu Hanifah. Dan tidak ada niat, tidak ada tertib. Jadi kalau wudu menurut Imam Abu Hanifah, langsung kakinya dulu sah, atau tangannya dulu boleh, karena tidak ada tertib. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang tertib, tidak ada. Coba lihat ayatnya itu. Hei wong sing beriman, idza qumtum ila sholati, nek sliramu kabeh arep nglakoni salat, kumbawana raimu, tanganmu tekan sikut, usapono sirahmu, kumbawana samparanmu tekan entontok. Wis tok. Itu ayat menyuruh tentang wudu. Quran ini surat Al-Maidah ayat 6. Kenapa di sini Imam Abu Hanifah tidak menggunakan tertib dan boleh tidak harus urut? Karena ayat ini menggunakan huruf ngatof wawu. Huruf ngatof wawu itu maknanya mutlakul jami. Jadi sesuatu yang dikatakan di depan belum tentu itu di depan. Bisa juga bersamaan. Sama. Wah itu Pak Pandowo dengan Pak Adi datang. Saya kan mengatakan Pak Pandowo dulu ya. Padahal Pak Pandowo yang di belakangnya Pak Adi. Boleh nggak ngomong itu? Boleh. Ini ilmu Al-Quran. Gitu. Jadi makanya Imam Abu Hanifah di dalam memahami tentang ayat wudu secara tekstual menurut ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian Imam Malik, berarti kalau menurut Imam Abu Hanifah fardunya wudu ada 4.
Ghuslul wajhi membasuh muka, kemudian ghuslul yadaini membasuh dua tangan sampai sikut, kemudian ngusap 1/4 kepala minimal, dan ghuslul rijlaini terakhir membasuh dua kaki. Kalau menurut Imam Malik ini itu lebih banyak fardunya. Jiro lupa manem, ya gue. Jiro lupa manem, ada 7. Pertama niat. Padahal di Al-Quran kan nggak ada niat kan? Nah ini berarti penggabungan dalil antara ayat Al-Quran dengan hadis digabungkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu dengan niat. Karena wudu adalah amal, maka harus diniati. Pertama niat. Kemudian yang kedua ghuslul wajhi, hampir sama dengan sapinya. Kemudian ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Terus mashu jamingir ra'si, mengusap seluruh kepala. Kalau wudunya Imam Malik, kepala itu semuanya. Jadi begini Yun Sewu. Misalnya dengan kucuran air yang diputus itu, ini. Itu wajib. Kalau nggak kayak itu nggak sah wudunya, menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu lebih baik, minimal sebagian. Kemudian ghuslul rijlaini ini membasuh dua kaki, kemudian at-tadlik, itu namanya ngosoki. Jadi saya praktekkan ini. Kalau itu menurut Imam Malik, kalau Imam saya kan boleh. Ketika kita membasuh kaki cuma panggil kayak gini dok, kayak gitu ya, boleh. Kalau Imam Malik tidak sah, harus pokoknya harus begini-gini. Harus dikosok-kosok itu. Kalau wudhu menurut Imam Syafi'i boleh. Misalnya kita wudhu di kolam renang itu atau di sungai yang luas. Pas membasuh muka itu tidak dengan tangan langsung boleh. Boleh. Tapi kalau menurut Imam Malik tidak sah. Sebab harus dikosok-kosok. Nah, tadlik adalah termasuk rukun daripada wudhu. Kalau saya ibadah itu tidak bisa selamanya menggunakan Syafi'iyah. Saya sering menggunakan Malikiyah, menggunakan Madhab Hanafi. Biasa saya, karena saya tahu ngerti ilmunya. Ada motor 4, misalnya nganggo, tidak mungkin sekali motoran 4-4-nya. Mungkin nggak kira-kira? Pasti salah satu kan. Kalau memang saya bisa semuanya, ya udah milih. Mana-mana boleh kan, tapi jenyong bisanya motor piye ya ini ya ora sanggup. Nek Kawasaki Ninja lah medene iku ya ora sanggup lah. Ya jangan pakai. Sebab kalau pakai malah kekundang-kundang. Orang tidak tahu madhab lain, sok-sokan pakai madhab lain, kacau itu malah. Iya, bukannya kelihatan pintar ya malah kelihatan bodohnya malah. Terus yang selanjutnya adalah al-muwala. Muwala itu terus menerus, nuli-nuli. Terus menerus. Kalau Imam Syafi'i, muwala itu tidak rukun, hanya sunnah. Jadi kalau mau wudhu itu dipipil menurut Syafi'i itu boleh. Saya mau ke sini, belum sholat Isya misalnya, udah wudhunya dari masjid Brigai. Pertama sekali kemur dulu, terus pas raup, nah itu wudhu udah raup ini, basuh muka tinggal disambung. Terus tangannya nanti di ini, kayak situ, di sini ya. Iya. Bojong ya. Ya masih pengen mau ini. Kemudian mampir di masjid Bojong sana. Anur. Ya, ya udah ini. Udah gini tok 3 kali. Terus di depan mungkin ya telinganya. Terakhir cuci kakinya di sini. Boleh itu. Kalau menurut Syafi'i ya. Tapi kalau Malikiyah tidak boleh, karena Malikiyah harus terus menerus. Definisi muwalah itu ketika melakukan kewajiban anggota sebelumnya, kemudian anggota sesudahnya itu tidak sampai kering. Itu namanya muwalah.
Lo kayaknya momennya rauk ya. Nak amplikan kau motoran ya harus ganti ya. Ya cara manikia nggak sah, tapi menurut Syafi'iyah sah. Nah kebetulan fikih-fikih yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'iyah. Maka ketika kita dulu saya masih kecil diajarkan kitab Sakinah furudul wudu'i ari birang-birang farduna wudu eta sittatu asya'a ayat genep perkara al awwalu ari kaiji eta aniyatul ya wa yusanu sareng disunatkeun naon atala kudu nglampakeun biha karawalian atari ari kaduana eta kudu wajib ngabasuan rai kayak gitu. Terus akang ieu harus satu. Kemudian di dalam memahami ayat ini Imam Syafi'i beda lagi. Di dalam fardunya wudu ada 6. Pertama niat, yang kedua ghusl wajhi membasuh muka, rai. Kemudian ghusl yadaini, yang ketiga adalah membasuh 2 tangan. Yang keempat mashu badirroksi, mengusap sebagian kepala, sebagian sirah, ya sebenarnya sebagian. Seperti ya sebagian, rombongan sebagian, kan iya kan? Seluruh juga, yang bagian juga kan? Itu. Jadi nggak masalah. Nah Imam Syafi'i membatasi. Jadi minimal itu apa? Terkena jadi panjenengan misalnya sudah mau dinos, mau berangkat dan sebagainya, dilalah sudah wudu batal. Ini mau duha dulu udah. Ini kan karena sudah melipis tuh rambutnya. Pas anu gini aja. Bisa. Nggak apa-apa supaya jangan orang lari. Iya. Itulah makanya mazhab Syafi'iyah hampir mayoritas dipakai oleh kalangan umat Islam di dunia karena lebih bijak masalahnya. Nah ini kemudian khusus rijlah ini yang keenam adalah tartib urut. Jadi kalau Imam Syafi'i itu harus urut. Jadi kalau wudu langsung tangan dulu atau kaki dulu nggak sah, harus berurutan. Sama orang mau merokok aja itu harus tertib kok. Buka rokoknya, ambil sebatang, terus ambil korek, dijeskan ya gue. Ya mau rokoknya belum ada udah ngejes dulu. Namanya nggak tertib, ya kan? Jadi kayak mau jadi sahabat karena rokok. Nah, jadi orang tertib itu namanya. Itu kan tertib harus kan? Piringnya disetak. Ini sekedar gue ini guna ilmiah. Itu tertib. Kemudian cara Imam Ahmad bin Hambal beda lagi. Tapi intinya ada kebersamaan ini. Yang pertama niat, kedua ghusl wajib, ketiga ghusl yadaini, lah keempatnya itu mashu jamirosi, sama dengan Malikiyah. Terus ghusl yadaini tertib. Nek Imam Ahmad bin Hambal itu hampir sama dengan Imam Syafi'i, semuanya itu dari 1 sampai 6 sama tertib. Cuma mashunya itu keseluruhan, ditambah lagi mubalah. Jadi madhab itu yang paling kencang itu madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kencang gitu, kencang. Jadi makanya kebanyakan orang yang mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal itu golongan orang-orang sufi. Golongan sufi. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih banyak fikihnya menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Syekh Abdul Qadir Jilani itu masih bermadhab. Kok Kang Jilani bojo wae bermadhab seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jilani itu masih bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu contohnya. Contohnya ada hadis juga menjelaskan tentang sholat. Jadi kalau wudu kan pasti ada kaitannya dengan sholat atau untuk sholat misalnya. Yufraqu bainal mu'min wal kafir bis sholat. Itu secara tekstual hadis. Dibedakan antara orang yang beriman dan orang kafir itu dengan sholat. Artinya
melihat secara teks hadis ini, bedanya wong mukmin karo wong kafir ya salat karo ora. Nek wong salat hukume mukmin, nek wong ora salat hukume kafir. Imam Ahmad bin Hanbal memahami hadis ini kencang. Wong nek ora salat mati haram hukumnya disolati karena hukumnya kafir. Alasannya dalil juga. Wala tusalli ala man mata abadan. Seliramu gue ojo nyolati wong sing mati salawase, artinya mati sing tidak membawa iman. Jadi tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat menurut Imam Ahmad bin Hanbal ketika mati haram hukumnya disolati. Imam Syafi'i itu memahami hadis ini beda lagi. Kalau orang meninggalkan sholat itu karena inad, menentang terhadap nilai-nilai agama, orang ini berarti hukumnya kafir, tidak boleh disolati kalau mati. Tapi karena orang meninggalkan sholat karena dilkaslan, aras-arasan, bubuk, malas, tapi hatinya masih punya rasa iman, masih ada rasa cinta kepada Islam. Kan terkadang dimaksudkan seperti itu ya. Aku tak jauh ngakon sholat tapi jen aku seneng nek wong ana wong ngaji. Kadang-kadang berpartisipasi loh. Iya, kita harus ada. Kata Imam Syafi'i tetap harus disolati. Sebab itu tetap hukumnya orang mukmin tapi minal bulubudin. Mukmin tapi bulubud tapi mukmin kan gitu. Pada baik ayu-ayu kentir. Kentir tapi ayu. Mukmin tapi blubut. Pada blubut tapi mukmin. Sebab orang yang masih ada rasa cintanya kepada Islam, masih ada nilai imannya, suatu saat cepat atau lambat orang itu akan mudah memperoleh hidayah. Itu. Sehingga sampai ada benar juga orang yang ketika sowan kepada Allah masih membawa nilai takwa walaupun seberat darah. Darah itu ada yang memaknani itu semut budal, ada yang memaknani itu wiji sawi. Ada sih memaknani yang paling kecil atom. Terus pokoknya sekecil banget ya. Wong sowan menghadap Allah, sing gawa iman itu takwa walaupun semenit, suatu saat orang itu keluar dari neraka. Nah, umat tukang neraka masih mlebu surga mbok. Kan ya duwe pemahaman. Apa maning kula panjenengan sami sing ya Allah kayaknya segede krikil lumayan ya. Pokoke kowe mbok. Ya. Segede akik. Itulah Masya Allah. Itu diantaranya bahwa inilah, apalagi malam hari ini kita itu mengkaji tentang hadis. Jadi termasuk ngaji hadis itu suruh depol. Hadis itu macam-macam, ada hadis oke, ada hadis hasan, ada hadis mursal, ada hadis mautu, bahkan ada hadis palsu, itu banyak dulu itu. Nah orang itu bisa membedakan bahwa ini palsu atau tidak, ya kudu ngerti ilmunya kan. Sama orang kalau nggak ngerti ilmunya, ya tidak bisa bedakan ini yang palsu atau yang asli. Sama orang itu bisa membedakan ustadz yang asli dan tidak, orang itu mesti yang ilmu. Orang pun keton casingnya top kayak gue ya. Iya, iya. Coba kalau orang tidak bisa membedakan, ujul-ujul semuanya nggak mau coba ustadz belum tentu dong. Iya. Kadang-kadang orang sing ketone orang minta ini tapi pulsanya juga bisa juga. HP itu kayak jadul tapi pulsanya kayak ya. HP nya Android, ya Allah pulsanya kudu 30 perak. Kuotanya belimit. Jangan dandut mau. Itu seperti itu. Baik, Bapak yang saya hormati, mungkin ini yang saya sampaikan tentang hadis ini, kesimpulannya bahwa hadis ini menjelaskan keutamaannya wudu, dan wudu itu penting, bahwa utamanya banyak sekali. Bahkan sampai ada penjelasan juga ketika orang berwudu dengan baik dan ketika membasuh muka, air yang bekas-bekas untuk membasuh muka ini
jatuh menjadi tetes-tetes. Setiap satu tetes air wudhu Allah menciptakan satu malaikat. Jadi berlalu kan malaikat patung tepluk kayak gitu. Kowe ndongakaken kowe. Ya. Tapi ya jangan diartikan kita malaikat aku pokoknya raut karo banyu sejopo kayak kowe ayam kalau kena lili musim kemarau mani. Baik Bapak, itu yang saya sampaikan. Ini sudah jam 10:16. Ya maksimal anulah sampai angka 6 lah ya. Silakan kok konten sing dipun tanggal ketaken seputar ini. Nggih monggo. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini kan adab atau mungkin aturannya kalau wudhu itu boleh nggak pakai baju terus habis mandi itu ya Andukan. apa harus kayak anduk atau Andukan. gimana? Boleh gitu. Baru mandi langsung. Andukannya kembali ke Iya sih, teman-teman. Oke, saya tanggap ini. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana wilayah hukum dan mana wilayah etika. Kalau kita bicara hukum kan boleh, tidak boleh, sah, tidak sah, kan seperti itu kan. Kalau bicara etika, patut, ora patut, prayoga nopo mboten, kan ngaten nggih. Itu harus bisa dijelaskan. Kalau kita wudhu kok sambil telanjang misalnya, kita mandi terus wudhu itu, ya wudhunya sah-sah saja. Tapi kan perlu diketahui bahwa wudhu itu juga ibadah, ibadah karo Gusti Allah. Masa enggaknya tidak pakai adab? Kan seperti itu kan? Kalau bicara sah-sah, ibu tahu-tahu orang lagi meriak tipes, dikirimi panganan sih orang genah. Ya boleh-boleh saja kan, tapi ya simpas lah. Nah ini, jadi ini bukan masalah wilayah hukum, tapi wilayah adab, etika, tata krama, unggah-ungguh. Jadi ada unggah-ungguh menungsa karo menungso, wonten unggah-ungguh menungso kali Gusti Allah. Lha kula panjenengan salat pakai kaos, pakai katok ngapret. Boleh-boleh saja. Salat kan yang penting kan untuk orangnya kan. Tapi kalau memang pakainya tidak sesuai juga tidak beradab. Saya mau maju di sawah, pakai jas, pakai dasi, sepatu, necis, kayaknya orang pas ya. Nah itu. Jadi walaupun pakaian itu juga kita harus bisa menempatkan. Ini seperti itu Pak. Walaupun saya juga sering melakukan, aku tanggung wudhu sisanya itu. Tapi tidak akui bahwa itu kurang beradab. Ini seperti itu. Secara hukum sah. Ya, bisa diterima? Bisa. Oke, puas nggak puas, puasin sendiri aja. Silakan Bang. Terima kasih. Dalam badhe taken iki Ustaz. Singkat mawon menawi wudhu mboten ngangge basa Arab langsung niat ingsun wudhu krana Allah Taala niate. Niat Itu di dalam hati. Ngelapat ke niat hukumnya sunnah. Jadi mahallun niat al-qalbu wat talafudu biha sunnatun. Jadi tempatnya niat di dalam ya nang hati. Kayak apa sih? Ya kayak nang hati sih ya kayak. Melafalkan niat itu sunnah. Sebab melafalkan itu untuk nuntun hati. Itu fungsinya. Dan apakah Rasulullah itu menganjurkan untuk melafalkan? Ya tidak ada sing langsung seperti itu. Dan apakah niat harus dengan bahasa Arab? Tidak. Yang niat kan bukan ucapan kan? Bukan ucapan. Jadi artinya enggak apa? Niat yang seluruh karena menggunakan hukumnya hadas kang cilik bertu karena Allah Ta'ala sangat-sangat ma'awan. Duluan. Ya silakan. Dua nih. Tiga atau apa? Lima atau apa? Satu kan
ada pendapat kalau Allah itu maha mengetahui. Jadi ada yang berpendapat kalau wudhu, kalau sholat nggak perlu niat karena Allah sudah tahu bahwa kita mau wudhu atau kita mau sholat. Yang kedua, ketika misalnya sekarang kan banyak orang stroke nih, orang stroke itu kadang kan secara psikologis kita sehat, cuma badan kita nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Nah, apakah wudhu itu dapat dibantu diwakilkan sama istri gitu, bisa nggak? Terima kasih. Ya, begini. Allah maha mengetahui, Allah maha belas kasih, dan Allah maha bijaksana. Jadi harus dibedakan mana itu wilayah tauhid dan mana wilayah